Kali jawab di kolom komentarnya di YouTube kita di podcast Mastaka ya. Oke. Di seri ini, Segmen ini ya. ya di segmen ini kita kasih hadiah ya. Hadiah naon Kang? Aya bocoran teu? Bocoran ya. Aya we. Aya bener gitu. Bisa kuota internet atau naon bahasana ayeuna teh geuninganan uang digital. Uang digital. Gitulah. Money sebenarnya. E-money. Oke. Gitu. Oke tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan. Masih bareng saya Syarif Hidayat. Oke, kali ini kita di segmen baca yuk. Kita kedatangan lagi tamu nih. Tamu yang luar biasa nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya semangat sekali nih di Ramadan hari ke berapa sekarang ya? Hari ke-14. Ke-14 ya, pertengahan nih. Pertengahan. Masih semangat gimana Kang? Alhamdulillah. Masih ya? Masih Semangat ya? Insya Allah lancar. Lancar. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Sobat Mastaka pun di rumah semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar terus puasanya, oke? Oke dong. Disclaimer, di segmen Baca Yuk bukan kita menghadirkan penulis dari buku ini, tapi kita mencoba merekomendasikan buku yang akan dibaca atau ya memang buku ini menarik lah kalau menurut kami ya. Dan kali ini kita akan ngebahas buku apa Kang kira-kira? Ini buku salah satu koleksi lokal yang ada di lokal. Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Oke. Oh, jadi konten lokal yang ada di Konten perpustakaan. lokal, betul. Ini buku Sunda. Kumpulan Bahasanya ya? Guguyon, ya bahasa Sunda. Kumpulan Guguyon, bodor lah, bobodoran. Oke. Bobodoran ya? Ya, bobodoran Sunda, bodor Sunda. Kalau nggak salah, kalau bodoran Sunda itu kebanyakan Pak Taufik ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Penulisnya? Ya, dan memang ini penulisnya Kang Taufik. Nah, kan. Benar pisan. Pokoknya nanti kita bahas ya, ada Ya. beberapa mungkin cerita menarik lah, karena ini mungkin percerita ya Kang ya, di dalamnya? Ya, Bagaimana? percerita. Percerita ya? Ya, betul. Ada 101 cerita. Bobodoran Cerita semua? bodor. Semuanya cerita bodor. Oke. Gitu. Oke. Mungkin dibahas tentang penulisan dulu Kang? Ya. Ini covernya ya, warnanya ungu. Ini penulisnya di belakang ada penulisnya. Nama penulisnya adalah Kang Taufik Faturrahman. Kang Taufik Faturrahman ini beliau adalah inohong lah ya, kalau di Jawa Barat mah di Kasundaan salah satu inohong yang beliau dulu kuliah di IKIP jurusan Bahasa IKIP dan ya, kalau Sastra sekarang hari ini ya, UPI IKIP kali Bandung ya, IKIP Bandung. Terus memang passionnya kayaknya nggak jadi guru. Biasanya kan kalau IKIP mah jadi guru ya. Nah ini passionnya bukan jadi guru. Jadi Kang Taufik ini dulu pernah jadi wartawan, ya wartawan di Mangle, terus Sifat Tahunan. Oh iya? Sama satu lagi Cakakak nggak salah ya, jadi ada tiga media. Nah kemudian beliau juga selain sebagai wartawan beliau juga aktif menulis. Nah kumpulan Guguyon ini ada beberapa buku, sampai kalau nggak salah ada 8 buku ya. Ini ada 8 buku, ini buku yang seri pertama. Oh jilid Ini ya? seri berarti pertama Jilid ya, pertama jilid ya, pertama berarti lah ya. Nah di perpustakaan ada semuanya. Jadi di sini ada semuanya, dan ini yang seri pertama saja sudah ada isinya ya, 101 cerita bodor. Jadi buku ini adalah kumpulan dari dulu Kang Taufik suka nulisnya di koran. Jadi ada kolom lah ya, Kolom ada ya. kolom bodor mungkin gitu ya, kolom bodor nulisnya di sana. Dan sama Kang Taufik akhirnya dikumpulkan dibuat buku. Gitu. Menarik sekali kayaknya ini. Iya. Bodor Sunda kan? Betul. Ya, kadang suka plesetan gitu kan ya. Ya. Seperti itu. Kayak saya juga pernah ya beberapa pernah tahu gitu kan, saya tahu bahwa Kang Taufik ini ya orangnya terkenal dengan bodornya gitu. Banyak cerita bodornya ya. Iya. Coba Kang ada diulas sedikit mungkin. Ini kita lihat satu cerita ya. Oke. Satu cerita nih contohnya yang ini judulnya ini kayak gini ya. Jadi isinya ada cerita-cerita pendek. Jadi
ringan untuk dibaca, bari santai, bari ngopi gitu bari ya. sareng puasa Kecuali yang kalau lagi ngabuburit, puasa ya ngopi ti beurang mah teu meunang gitu kan. Ini mah enak buat dibaca sore-sore gitu kan sambil santai karena memang sangat-sangat ringan dan isinya renyah. Dan tulisan-tulisannya bodor-bodornya mengingatkan asa bodor zaman baheula gitu Kang Sarip. Jadi mau bodor orang zaman baheula keur ngora gitu nya. Ayeuna ge ngora keneh sih maksudna. Ayeuna ge maksudna mah ngora keneh gitu. Keur ngora basa harita anyar ngora. Ngora pisan gitu. Bodoran aja bodoran gitu. Iya gitu. Kira-kira begitu lah. Ngora pisan aya ngora saleuheung. Contoh, ini ada judulnya Atos-atos Endasmu. Oke. Jadi ada orang Sunda nikah dengan orang Jawa. Nah, si perempuannya orang Sunda, suaminya orang Jawa. Panganten anyar ya, panganten baru. Nah, si suaminya ini sakit perut. Gara-gara makan rujak, lada pisan, lada. Nah, nyeri beuteung carita nama. Nyeri beuteung teh meureunnan kacai ya, kacai bari jeung mencret. Nah, kan anu ngarujak teh duanana suami istri ya. Nah, si istrina ge sarua meureunnan, nyeri beuteung gitu. Teu kuat hayang kacai. Digedoran. Mas, atos. Mas, atos. Terus puguh mencret mana si emas teh. Pan atos teh aya di bahasa Jawa mah. Teuas. Cek si emas teh ngajawab ka istrina. Atos endasmu. Udah tahu mencret cenah ge atos. Bodor lah lucu gitu. Jadi ini mah kan zaman baheula ya, bodoran zaman baheula. Jadi kalau saya baca ini mengingatkan, nya urang teh lamun jeung baturan urang heureuyna heureuy kieu gitu. Itu siga apal teu bahasa Jermana mobil mogok benernya. Mobil mogok. Iya betul. Kadang kan dulu juga ketika kita waktu dulu kan ya. Ya. Sok tarucingan misalkan. Bahasa Jerman mobil mogok naon? Kan kalau sobat Mastaka, kalau hari ini gitu kan sobat Mastaka yang generasi kesini kan pasti ya betul. Apa ya istilahnya? Kurang gitu kan. Betul. Nah, di cerita ini mungkin nanti kita boleh nanti sobat Mastaka di rumah dibaca ya, diperkenalkan dengan istilah-istilah yang emang zaman dulu emang happening banget gitu kan. Iya betul. Kayak tadi kan, sok bahasa Jerman mobil mogok naon gitu kan. Sok naon coba bahasa Jerman mobil mogok. Coba kameramen, bro, apa tuh? Coba buka kamus, jika nama ribuh muka kamus Jermannya. Nanti di situ juga ada kamus Jerman, coba buka kamus Jerman. Padahal jawabannya naon? Habenagen. Tapi kadang-kadang gini ya Kang Sarip, mungkin buat angkatan sama Kang Sarip ge jika nama umurnya teh tepati jauh beda dengan saya gitu ya. Kalau ingat heula. Mungkin yang angkatan anak-anak sekarang mah istilah-istilah kayak Habenagen itu kan bahasa Jerman mobil mogok teh Habenagen gitu kan. Mungkin nggak paham naon Habenagen teh gitu kan. Haben teh meureunan teh eureun-eureun gitu nya, nagen teh cicing gitu. Teu bisa maju-maju udah bakat tingku mogok kan gitu nya. Jadi buku ini sebetulnya akhirnya membuat orang kembali ke kenangan masa lalunya dan mengajarkan anak-anak dan generasi sekarang bahwa bahasa Sunda itu bahasa yang kaya. Betul. Beunghar pisan banyak bahasa serapan Sunda. Ya. Banyak serapan, terus diserap juga di bahasa Indonesia kan. Dan kadang-kadang nu tadi teh Habenagen kan memang siga bahasa Jerman gitu nya. Bahasa Jerman kan siga kitu nya non dari sisi penulisanana gitulah gitu. Jadi Habenagen saliwat bener siga bahasa Jerman gitu ya. Oh Habenagen nya. Padahal mah bahasa Sunda keneh gitu. Terus contoh lain di cerita yang lain ada juga semacam peribahasa sebenarnya. Kalau bahasa Sunda bahasa Indonesia peribahasa lah ya. Kayak mungkin orang-orang ya angkatan kita sama orang-orang tua dulu mah paham ya. Istilah teu mais teu meuleuh. Oke. Ya. Teu mais teu meuleuh. So, lamun urang ngobrol jeung orang Betawi ya, dalam bahasa Indonesia
Sok lamun di bahasa Indonesia kan jadi naon eta? Temais teu Teu mais teu meuleuh. Oh siga kieu aing mah teu mais teu meuleuh jadi ketempuhan gitu. Pas gitu, nya. heeh, Oke. gitu. Teu mais teu meuleuh akhirnya jadi ketempuhan gitu Oh kan. siga teh aya carita kieu meureun ya. Ketika ngobrol jeung orang Betawi misalkan, kan bahasanya bahasa Indonesia kan ya. Iya, bahasa Indonesia Nah, benar. ketika kita akan membicarakan istilah tadi, Ya. gitu ya, ngomongnya kumaha mun bingung gitu. Akhirnya ditranslate lah karena bahasa Indonesia kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi Saya kumaha tuh? tidak memepes, tidak membakar. Tidak memepes, tidak membakar. Kok jadi saya disalahkan dari orang Jakarta mah teu ngarti. Naon bener istilah tidak memepes, tidak membakar gitu kan. Padahal mah istilah Sunda mah aya paribasa benernya. Iya. Teu mais teu meuleuh. Mais teu meuleuh, urang jadi ketempuhan gitu. Nah, gitu kira-kira gitulah. Jadi siga inget cerita ini yang orang sama hal seperti itu gitu. Tuh, tingali satung-tung deuleu tah. Siga kitu bener. Kan lamun ditranslasikan itu kan biasa hal-hal Ya. kalau di kita kan ya. Istilah-istilah Kasundaannya. Kan satung-tung deuleu gitu kan. Kalau ditranslatekan Sunda berarti seujung lihat. Seujung penglihatan. Tengenaheun. Beda lah. Luar biasa kan ya. Nah, jadi sobat mustaka bener, makanya kan setelah baca buku ini ternyata kita paham gening bahasa Sunda teh begitu kayanya bahasa betul. Sunda, perbendaharaan katanya luar biasa. Ya kalau lihat lagi ke hal-hal yang siga kacugak, kakeureut, kasura. kasura, kita kan Naon bedana kacuak jeung kasura gitu. ya kan gitu. Ti tajong, ti catrok, naon deui? Teh gledug. Ti kosewan, ya. Ti jengkelak gitu. Ya ini akhirnya membuat saya melihat bahwa ya beruntunglah ada seorang Inohong ya, tokoh Kang Taufik. tokoh dari Jawa Barat, Kang Taufik yang beliau rajin nulis gitu kan, dikumpulkan gitu kan, akhirnya dibuatlah jadi satu buku sehingga semua orang bisa menikmati. Oh gening bobodoran zaman baheula teh siga kieu gitu. Ya makanya saya ketika baca buku ini ya seserian sorangan gitunya gitu. Jadi ya ingat asa baheula urang teh gitunya. Begitulah. Jadi buku ini saya kira selain ringan ya, ringan Bahasa dibaca, ya, bahasa ringan bahasanya ya. ringan dibaca, bahasa Sunda oge, bahasa Sunda yang Nah itu mudah dimengerti nggak sih mudah sebenarnya? dimengerti Oh mudah ya. gitu kan. Bahkan di Karena anak generasi sekarang juga iyalah, mudah untuk dipahami. Ini mah kayak bahasa-bahasa Sehari-hari mungkin pergaulan kan ya, bahasa-bahasa pergaulan sehari-hari gitu. Jadi bukan bahasa Sunda anu naon bahasa nanti kamu. Ya mungkin kalau bahasa Sunda kan kalau udah mengenal undak usuk ya. Nah, undak usuk bahasa Bahasa Sunda, Sunda terus gitunya. lemas kasar. Nah, ini tidak mengenal itu berarti ya. Itu ima ya insya Bahasa Allah loma lah ya berarti ya, bahasa loma insya ya. Allah bisa dipahami oleh semua generasi. Gitu. Meskipun hari ini generasi mungkin Gen Z gitu Gen kan. Z, Nah, ini Gen masih bisa dicerna lah ya. Alpha, ya. Nah, Gitu. masih bisa Mungkin dicerna mungkin ya. Bisa dicerna walaupun mungkin ada istilah-istilah yang kayak tadi mungkin teu mais teu meuleuh. Nah, maksudnya mungkin ada anak-anak yang kurang paham gitu. Padahal ya itu adalah istilah di dalam bahasa Sunda. Nah, gitu. terus kalian belajar bahasa Sunda ya. Iya, begitu. Menarik. Nah, sebenarnya di buku ini sasaran targetnya sebenarnya siapa sih? Apakah semua umur? Karena kan kalau di Sunda kita mengenal dengan istilah cawokah ya. Nah, apakah itu termasuk di situ? Apakah orang dewasa saja? Terus anak-anak di di usia SMP mungkin bisa. Ya sebetulnya sih ini kalau saya baca usia remaja juga bisa ya. bisa baca ini buku. Aman gitu ya. Aman ya. Usia remaja sampai dengan usia dewasa. Siapapun bisa baca buku ini ya, dari remaja sampai dewasa enak untuk baca buku ini. Dan tadi bahwa buku ini sudah ada beberapa jilid ya, beberapa 1 sampai 8. 1 sampai 8 gitu. Dan semuanya ada di perpustakaan. Oke. Perpustakaan mana aja kan? Di Cisaat, Cicurug, Di Cisaat, Cicurug, Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu, Surade. sama Surade. Oke, itu sobat Mustaka. Bagi yang ingin baca nih buku apa judulnya Kang tadi? Ini kalau di sininya sih kumpulan guguyon. Kumpulan Guguyon ya. Guguyon Sabulang Bentor. Oh, Sabulang Gitu. Bentor. Oke. Taufik Faturrahman. Penerbitnya Geger Sunten. Dan kebetulan memang Geger Sunten itu pemiliknya adalah Kang Taufik. Iya. Jadi beliau setelah jadi wartawan, ya beliau juga rajin nulis. Nah, beliau juga
jadi pengusaha lah, pengusaha punya rumah makan dulu itu, terus punya penerbitan buku. Yang ini ya lebih ke Sunda ya mungkin. Ya, buku-buku bahasa Sunda itu hampir ya mayoritas dari Geger Sunten. Ya, dan ditulis oleh Kang Taufik dan timnya di Legend banget nih Sobat Mastaka. Ya. Mungkin Sobat Mastaka yang lahir di medium 2000-an ya mungkin kurang mengenal mungkin ya, karena udah jarang sepertinya. Ya. Udah jarang, dan ya mudah-mudahan sih Geger Sunten terus bertahan ya kalau Ya, harapan amin. kita, karena apa ya? Karena kita kemarin aja pas kita cari buku-buku lokal ya Sunda, betul, karena betul. kita kesusahan Susah, juga ya. betul. Kita kesulitan untuk mendapatkan buku Sunda, mungkin ya mudah-mudahan Geger Sunten terus bertahan Ya. dan koleksinya terus ditambah dengan Amin. koleksi-koleksi Sunda yang lain yang lebih powerful dalam mengkampanyekan kesundaan mungkin ya. Tuh, seperti Ya, dan sebagai informasi juga bahwa di Perpustakaan Kabupaten Sukabumi bukan hanya ada buku bobodoran saja ya terkait dengan kelokalan. lokal konten ya. Ya, lokal konten. Ada banyak sebetulnya. Kita punya buku-buku karya Kang Ayib Rosidi. Oh, itu Ya. cukup banyak, kita Legend banget tuh. satu rak itu, satu kolom itu full Kang Ayib Koleksi Rosidi, ya, koleksinya. Ya, Kang Ayib itu banyaklah tulisannya. Banyak. Salah satu legend juga ya di Jawa Barat, di Sastra Kesundaan, ya sastra Sunda. Ya, kita ada buku tentang sastra Sundanya, kemudian tentang pepernian gitu kan ya, kemudian terkait dengan tarinya, terkait dengan cerita-cerita pendek, carpon-carpon kita Carpon ya. banyak. Iya, ada carpon dari ya Kang Ayib, kemudian Ki Umbara ya, gitu. Ada banyak lah. Jadi kalau mau nyari buku-buku lokal kesundaan, datang ke Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Nah, itu bagian support dari kita ya. Iya. Support dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk terus menambah koleksi-koleksi lokal kontennya ya Kang. Betul, Ya? Khususnya di kesundaan tadi, karena ya mau siapa lagi kan ya Kang ya? Betul. Anu ngamu mulai gitu kan, Iya. misalnya yang mempertahankan identitas kita, karena Sunda itu adalah identitas kita sebenarnya Kang. Iya, identitas kita. Jadi harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Bahasana kudu dilestarikan, budayana kudu Budayana, dilestarikan gitu kan ya, gitu. Supaya ya tidak habis. Kan ada sedikit kekhawatiran sebetulnya ya. Lila-lila ya lamun orang Sunda tengah mau mulai budayana, tiga nama leungit budaya Sunda gitu. Mau apa gitu kan? Iya. Harunya generasi Ya, generasi setelahnya berikutnya gitu betul. kan. Gitu. Makanya ya intinya kita untuk berbahasa Sunda aja kita nggak usah malu ya Kang ya. Ya, Benar betul. nggak? Dimanapun gitu kan, meskipun kita berada misalkan di negara mana, mungkin sedang sedang plesir ataupun Iya. tinggal di suatu negara, tapi udah emang gitu sih. Ketika kita ketemu misalkan pergi ke Ketemuan, daerah, ngomongna bahasa Sunda deui. iya gitu kan, ya. ketika kita bertemu dengan orang asal jadi dulur gitu kan, Ya. meskipun dengan gitu nya istilah nama. Nah dengan apa tuh Sobat Pustaka dengan naon? Lain dengan sangu ya. Dengan sangu. Apa kan dekat puasa istilah dengan jadi mah dengan lapar, sangu. dengan sangu. Bukan, coba nanti Sobat Mastaka ya, kalau misalkan apa sih dengan coba cari deh di kamus bahasa Sunda. Kita juga ada kamus di sini. Ada Kamus ya? Bahasa Sunda ada. Nah, coba nanti Sobat Mustaka nih, saya kasih challenge aja ini Kang ya. Ya, boleh. Buat Sobat Mustaka, coba cari tahu apa itu arti dengan coba. Kayaknya Ya. kalau di Tulis di komen nanti di komen. ya, kayaknya kalau yang pertama jawab kita kasih hadiah lah ya. Kita kasih hadiah dengan apa tadi pertanyaannya? Dengan. Nah, Naon artina gitu kan. naon artina? Yang pertama kali jawab di kolom komentarnya di YouTube kita di podcast Mastaka ya. Oke. Di seri ini Segmen ini ya. ya, di segmen ini kita kasih hadiah ya. Hadiah naon Kang? Ayo bocoran ke Bocoran ya aya we. Aya bener gitu. Bisa kuota internet atau naon bahasana ayeuna teh geuninganan uang digital. Uang digital. Gitulah. Money sebenarnya. E-money. Oke. Gitu. Oke tuh Sobat Pustaka, akan ada hadiahnya, jadi nanti tulis di kolom komentar. Nanti kita akan undi, ya diundi kan? Mau diundi atau Yang pertama menurutnya, oke. Yang pertama kita komen lah. jawab, yang Apa pertama lah. jawab. Jadi siapa yang paling cepat itu dia dapat. Oke, Sobat Pustaka. Siap. Deal ya. Naon eta
apa itu artinya dengan. Oke. Dengan. Oke. Siap. Terus ada lagi nggak Kang yang disampaikan di buku ini yang jadi menarik gitu kan? Kenapa sih Kang buat pilih buku ini gitu? Ya, yang pilih jadi putusan Sunda kan akhirnya. Pertama karena memang pas saya kemarin beres-beres lah ya, ternyata gini banyak ya koleksi-koleksi lokal gitu kan. Nah, dari jajaran sastra Sunda, budaya Sunda gitu kan, bahkan terkait dengan politik Sunda gitu kan ada di sini ya di perpustakaan. Nah, tiba-tiba ada buku ini yang pertama menarik karena warnanya ungu gitu. Karena warnanya ungu gitu, itu buku naon gitu kan ya. Bisi buku cerita naon asmara gitu berarti. Iya gitu ya naon gitu. Tapi pas dibaca kumpulan guguyon, saya lihat kan penulisnya, biasanya suka lihat dulu penulisnya sahaya. Oh, Kang Taufik Faturrahman. Wah, apal ya ieu mah gitu kan. Akhirnya tingalilah dibaca, ya udahlah dibaca lah habis. Ternyata gitu. emang bodor gitu ya. Bodor gitu. Ternyata asa balik di ke zaman baheula urang teh gitu. Oke, nah Sobat Mastaka, mungkin nanti Sobat Mastaka boleh coba saya pinjamkan. Nih bukunya ini. Kumpulan Gugoyon Sabulang Bentor ya. Ya, Sabulang. Nah, dari Sabulang Bentor juga kalau saya udah paham gitu kan Sabulang Bentor itu isinya akan apa gitu kan. Pasti ini banyak cerita yang Sabulang Bentor teh naonnya istilah. Sacaritana we bener, saobrol omongna gitu Sabulang Bentor teh gitu kan. Tanpa ada apa namanya? Naonnya istilahna teh naonnya di pokoknya nama ngobrol ya bebas lah gitu kan. Guluyur lah. Nah, seperti itu. Ini sangat menarik ini. Nanti boleh Sobat Mastaka cari ya di perpustakaan. Ya. Di sesaat ada di Cicurug juga sama di Surade. Terus di Pelabuhan Ratu ya kan ya. Nah, nanti boleh dicek dulu di katalog online kita namanya sitomatperkasa.diarkuskapsukabumi.id. Atau nanti teman-teman juga boleh akses di buku digital. Kalau di buku digital udah ada belum? Belum kayaknya ya? Belum ya. Nah, boleh nanti teman-teman atau Sobat Mustaka di rumah cek juga buku digital kita di budicentil.diarkuskapsukabumi.id. Oke. Ya, sangat menarik sekali. Ya. Sebenarnya ini nanti ada 8 jilid semuanya. Boleh nanti ada semua ya Kang ya? Ada semuanya. Ada semuanya di ada perpustakaan. Beberapa satu jilid ini ada beberapa eksemplar lah. Ada yang 2, ada yang 3 eksemplar. Oke, tuh sangat banyak. Oke. Mungkin itu ya Kang ya? Ya. Hari ini. Terima kasih ya, telah Jumat berkah. Jumat bobotoran. Ya, makanya kan ada hadiah ya tadi ya. Ada hadiah. Jumat berkah. Jumat berkah. Gitu. Nah. Oke, nanti kita tunggu jawabannya. Naon eta tadi yang disebut dengan lain dengan sangu tentunya. Oke, Sobat Mastaka di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Selamat berpuasa, selamat menikmati hari libur bagi yang libur. Anak sekolah sudah libur. Mungkin masih sekolah ya juga sama. Masih sekolah. Masih sekolah, oke. Selamat berpuasa, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan literasi meraih mimpi untuk Sukabumi yang lebih baik. Ayo kita